ketika dolar dipakai sebagai alat bayar pembelian petroleum di pertengahan tahun 70-an. Peristiwa ini adalah strategi jenius dari Amerika. Pada saat itu Saudi Arabia setuju semua transaksi pembelian BBM dari Saudi menggunakan mata uang dolar. Karena tidak ada negara di dunia yang independen energi kecuali Saudi dan Amerika waktu itu. Maka kebutuhan dolar menjadi meningkat tajam. Ditambah lagi uang beredar, dolar dicetak bukan lagi berdasarkan jaminan emas, namun menggunakan demand dan supply. Di mana setelah minyak Saudi pakai dolar transaksinya, demand terhadap dolar meningkat tajam. Hal inilah yang dinamakan petrodolar, yaitu mewajibkan pembelian petrol minyak Saudi Arabia pakai dolar. Amerika melakukan printing money dolar seakan tidak takut inflasi karena dolar ditingkatkan demandnya dengan juga dipakai sebagai sarana pinjaman proyek baik di Amerika ataupun di negara lain melalui World Bank dan IMF sejak tahun 1971. Strategi cetak uang dilindungi dengan dua demand besar atau dua permintaan pasar yang besar, yaitu satu untuk beli emas, yang kedua sebagai uang pinjaman negara sehingga devisa negara lain dicadangkan pakai dolar. Strategi jenius ini membuat dolar mata uang kuat di dunia. Demand yang stabil serta besar tidak akan membuat inflasi kepada dolar. Kunci suksesnya adalah dinaikkan demandnya dengan cara menjadikan dolar mata uang kunci dari transaksi. Kita sangat tahu bahwa semua negara butuh energi, butuh BBM. Demand dolar menjadi tinggi. Karena tingginya demand dolar, akhirnya dolar dipakai juga untuk beli dan jual barang non-BBM. Karena ujung-ujungnya negara tadi perlu dolar untuk beli BBM. Dan menyimpan dolar sebagai devisa negara juga perlu dolar untuk membayar hutang pinjaman negara atau pinjaman bisnis. Inilah sejarah awalnya mengapa dolar adalah mata uang untuk 60% devisa negara di seluruh dunia dan 70% transaksi dunia sejak tahun 71 hingga puncaknya di tahun 2010. 80% transaksi dunia menggunakan dolar. Namun, sejak 2014 menurun terus hingga saat ini. Hanya sekitar 70%-an dolar dipakai sebagai alat transaksi dunia. Bahkan 1 tahun terakhir, pemberi kontribusi penurunan penggunaan dolar karena rubel Rusia meminta pembayaran migas Rusia pakai rubel. Juga negara-negara BRIC, Brazil, Rusia, India, Cina yang di awalnya 90% transaksinya pakai dolar, sekarang tinggal 10%-nya pakai dolar. Yang terjadi cepat perubahannya dalam 2 tahun terakhir, khususnya 6 bulan terakhir di tahun 2022 ini. Strategi dedolarisasi rubel, yuan, dan BRIC menantang dolar terbukti efektif. Pertanyaan sederhana, bisakah dolar bukan lagi menjadi mata uang dunia? Jawabannya, bisa. Caranya, demand terhadap dolar diturunkan. Maka dolar akan kehilangan nilainya karena kehilangan kebutuhannya. Pertanyaan selanjutnya, apa mata uang terbaik untuk mengalahkan dolar? Rubel kah? Yuan? Bukan. Yang terbaik adalah emas. Akankah emas bisa menjadi seperti dolar saat ini ke depannya? Bagaimana emas bisa dipakai sebagai sarana demand atau pemenuhan kebutuhan sebagaimana dolar, yaitu memenuhi kebutuhan transaksi dunia? Hal ini semua tergantung kita, tergantung Anda. Sungguh, kalau kita berani dan memutuskan segera menggunakan emas sebagai alat tukar, maka dolar tidak akan lagi jadi mata uang dunia. Bagaimana emas jadi alat tukar? Sederhana, gunakan berat emas sebagai alat tukar, bukan lagi nilai mata uang. Daripada membayar Rp210.000, bisa juga pakai 0,215 gram emas misalnya. Daripada membayar tas Louis Vuitton 3.000 euro di Paris, mending bayar pakai emas 41 gram misalnya. Daripada beli mobil Tesla bayar $60.000, mending bayar pakai 910 gram emas. Dinaran sebagai GoPay-nya emas sudah sangat siap teknologi blockchain-nya untuk hal itu. Tinggal kapan Anda mulai mau menggunakannya, setidaknya di Indonesia dulu. Sesama akun Dinaran transfer emas atau gunakan fitur beri emas itu gratis, tidak ada biaya apapun. Lalu hadirlah sebuah terobosan baru dari Dinaran, di mana Microgold, sister company-nya Dinaran, mengkhususkan menyediakan produk fisik emas bersertifikat Fine Gold 999 dalam ukuran mikro. Ada 4 berat emas, yaitu 0,01 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, dan 0,1 gram. Yang mana diharapkan emas bersertifikat Microgold dapat dijadikan alat simpan emas yang ketika tabungan emas bersertifikat Microgold sudah mencapai 5 gram, bisa ditukar dengan emas logam mulia antam. Jadi, kita berharap dalam waktu dekat Microgold bisa menjadi sarana fisik emas alat tukar dan alat tabung. Kemudian Dinaran adalah sarana digital gold payment, GoPay-nya emas untuk transaksi-transaksi besar, juga untuk transaksi antar negara, cross border transaction. Hai, kamu tahu nggak sih? Pakai Dinaran, kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah.
beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.